Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiksi Erlangga, NIM 2410104021, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan publik atau kebijakan pemerintah mengenai ibu kota negara (IKN). Nah, latar belakangnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN merupakan dasar hukum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dilatar belakangi oleh persoalan struktural yang telah lama terjadi di Jakarta. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis mengalami tekanan yang luar biasa, seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan, polusi udara, serta penurunan muka tanah yang signifikan. Bahkan beberapa wilayah Jakarta diprediksi akan semakin rentan terhadap banjir di masa depan. Seperti yang kita lihat saat ini, wilayah Jakarta adalah yang paling sering terendam banjir. Nah, di masa depan hal ini justru berpotensi lebih luas lagi atau lebih besar lagi. Selain itu, terdapat ketimbangan pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa. Sebagian besar aktivitas ekonomi nasional berpusat di Jawa, khususnya di Jakarta, sehingga wilayah yang relatif tertinggal. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota diharapkan menjadi langkah untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Selama ini, pembangunan terfokus pada Pulau Jawa, sehingga membuat pulau-pulau lain menjadi tertinggal. Untuk itu, diharapkan pemindahan ibu kota ini menjadi langkah awal atau langkah strategis sebagai simbol pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Adapun substansi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang pertama, penetapan Nusantara sebagai ibu kota negara baru. Nusantara adalah nama yang diberikan untuk ibu kota baru Indonesia yang terletak di Kalimantan. Kemudian pembentukan otorita IKN. Lembaga ini adalah lembaga khusus yang setingkat dengan kementerian yang memiliki kewenangan luas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di IKN dan juga memantau pembangunan di IKN. Kemudian skema pembiayaan campuran APBN, investasi swasta, serta kerjasama pemerintah dan badan usaha lainnya. Jadi, pembangunan IKN atau pendanaannya tidak hanya bergantung pada IKN, tetapi juga investasi dari pihak luar dan juga kerjasama pemerintah. Kemudian, konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu membangun kota masa depan atau kota futuristik dan juga kota yang ramah lingkungan. Kemudian pemindahan ASN, yakni sebagai inti dari pemindahan fungsi pemerintahan yang dari sebelumnya di Jakarta ke Nusantara. Kemudian tujuan dan arah daripada kebijakan ini mengurangi beban Jakarta yang sudah semakin padat penduduk, semakin banyak polusi udara dan banyak permasalahan lainnya. Kemudian mendorong pemerataan pembangunan nasional di seluruh Indonesia. Kemudian menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya membangun kota berbasis teknologi dan ramah lingkungan, serta meningkatkan daya saing global Indonesia. Dari sisi positif, kebijakan ini memiliki sejumlah keunggulan. Yang pertama,
mendorong pemerataan ekonomi. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan berpotensi mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya terpusat di Jawa dapat mulai tersebar ke wilayah lain atau di wilayah di luar Pulau Jawa. Yang kedua, solusi ini merupakan solusi bagi masalah jangka panjang Jakarta. Permasalahan Jakarta bersifat kompleks dan sulit diselesaikan hanya dengan kebijakan lokal. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, beban Jakarta dapat berkurang secara signifikan. Kemudian meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Pembangunan IKN membuka peluang investasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berpotensi membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penerapan konsep kota modern. Tujuan selanjutnya atau dari sisi positifnya adalah penerapan konsep kota modern. IKN dirancang sebagai kota masa depan yang berbasis teknologi, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan. Akan tetapi, di samping sisi positif, kebijakan ini juga menuai banyak kritikan. Salah satunya beban fiskal dan anggaran. Pembangunan IKN membutuhkan biaya yang sangat besar, meskipun tidak sepenuhnya menggunakan APBN. Tetapi tetap ada risiko pembengkakan anggaran yang dapat membebani keuangan negara. Selanjutnya, prioritas pembangunan yang dipertanyakan. Sebagian kalangan menilai bahwa pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu atau kebutuhan yang mendesak, terutama di tengah masalah lain seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan. Banyak yang menilai bahwa anggaran yang digunakan untuk ibu kota ini memakan anggaran pendidikan yang justru lebih penting yang diamankan oleh konstitusi. Kemudian dampak lingkungan. Kalimantan dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Pembangunan besar-besaran berpotensi merusak hutan, mengganggu ekosistem, serta meningkatkan risiko dengan masyarakat adat. Kemudian minimnya partisipasi publik. Proses penyusunan undang-undang dinilai terlalu cepat dan kurang melibatkan masyarakat secara luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi demokratis dari kebijakan tersebut. Dan kemudian ketergantungan pada investor. Jika investasi swasta tidak berjalan sesuai harapan, maka beban pembangunan bisa kembali ke negara. Dalam kajian politik hukum, Undang-Undang IKN menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Pemerintah memiliki kepentingan strategis untuk menciptakan proyek nasional berskala besar yang dapat menjadi simbol kemajuan dan warisan legacy yang ditinggalkan oleh pemerintah. Kemudian keberhasilan IKN ini bergantung pada implementasinya di lapangan, seperti konsistensi kebijakan antar pemerintahan, ketersediaan pendanaan jangka panjang, serta pengelolaan dampak lingkungan. Jadi kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN merupakan kebijakan strategis yang ambisius dan memiliki visi jangka panjang terhadap Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini menawarkan solusi terhadap ketimpangan pembangunan dan permasalahan di Jakarta. Hal ini dapat mengurangi beban daripada Jakarta dan juga pemerataan pembangunan. Kemudian namun di sisi lain terdapat
risiko dan kritik terhadap kebijakan ini yang tidak bisa diabaikan, seperti isu lingkungan dan juga pendanaan yang berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran. Sekian pembahasan mengenai kebijakan tentang ibu kota negara. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.